Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqwallah, taqwa. Artinya sebuah takwa itu dibangun, takwa yang terhadap Allah, taqwa Allah terhadap Allah, bisirri, di dalam keadaan yang sendirian, tidak ada orang yang melihat, wal alaniyah, dan dalam keadaan yang bisa disaksikan oleh orang banyak. Sababus sa'adati, menjadikan sebuah sebab seorang tersebut meraih sebuah kebaikan fid daraini, di dalam dua kehidupan, yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Takwa yang dimaksudkan tadi, ya, yaitu mengerjakan segala perintahnya Allah, meninggalkan segala larangannya Allah, itu dilaksanakan baik dalam kondisi kita sendirian ataupun dalam kita dapat disaksikan oleh orang banyak. Tidak takwa yang dilaksanakan ketika ada atau karena sebab kita ada yang melihat. Nah, itu masih dipertanyakan, ya, takwanya itu takwa kepada manusia atau takwa kepada Allah, ya. Itu naudzubillahi dari kita harus hati-hati di sini. Meskipun melaksanakan ibadah tidak diketahui orang lain, misal mau melaksanakan sodakohnya banyak, misal sodakoh 10 juta, ya itu mungkin tidak terlalu banyak, tapi untuk sebagian orang kan banyak, ya. Kalau bagi saya itu ya luar biasa orang yang bisa sodakoh 10 juta, misalnya sodakoh 10 juta. Mau ada orang yang melihat ataupun tidak ada orang yang melihat, itu tidak mempengaruhi keniatan orang tersebut untuk melakukan sodakoh. Berbeda dengan seorang yang melakukan sodakoh, aku sodakoh 10 juta, tapi nunggu momen ketika ada banyak orang, misal. Ketika ada banyak orang, dia ingin di dalam hatinya dia ingin diketahui banyak orang ketika dia itu bahwasanya dia telah bersedekah sebesar 10 juta. Nah, ini masih belum sempurna berarti ketakwaannya orang tersebut, karena satu, dia itu sudah menjalankan perintahnya Allah, ya, yaitu bersedekah, melaksanakan perintahnya Allah untuk saling berbagi kebaikan kepada orang lain. Tetapi kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut, oleh dermawan tersebut, ini masih terhalang suatu hal yang tadi, artinya dia itu harus diketahui oleh banyak orang, melaksanakan perintahnya Allah, ya, tetapi belum sirron wa alaniyah, artinya dia itu masih harus ada orang lain yang melihat, ya, gitu. Jadi dia ingin mendapat penilaian secara khusus, atau agar orang lain itu mengetahui bahwa dia telah bersedekah sebesar 10 juta. Padahal nilai 10 juta itu ya bukan apa-apa bagi Allah, dan Allah enggak bukan seperti itu yang dimaksud kaya menurut Allah, ya. Jadi ini juga perlu penting untuk kita ketahui, ya, bahwasanya yang dimaksud kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya. Artinya aku sedekah, aku belum sugih, belum kaya, saya mau sedekah apa, mau berbuat amal apa? Orang yang kaya menurut Allah ini, ya, orang yang kaya menurut Allah adalah mereka yang mau memberikan sebagian harta yang dia miliki kepada orang yang lebih membutuhkan dalam kadar seberapapun. Orang yang beramal misal sampai 10 juta, bahkan 100 juta, bahkan 1 miliar pun, ketika niatnya tidak murni karena Allah atau ada niat tertujuan khusus, maka itu tidak akan tidak terhitung murni sebuah ibadah atau murni sebuah sedekah. Tapi mereka yang melakukan itu hanya paling uang bisa 5.000 atau 10.000 atau 100.000, tapi di dalam hatinya hanya ada Allah, dia melaksanakan itu hanya karena Allah, maka inilah orang yang dimaksud kaya menurut Allah, bukan karena kadar harta yang dia miliki sekarang ini, tapi kadar keikhlasannya untuk memberikan kepada orang lain itu memang betul-betul karena Allah dan tidak ada unsur hal yang lain. Taqwallah sababu kulli sa'ada fid daraini, ya, tadi disebutkan bahwasanya mereka orang-orang yang telah melaksanakan takwa, menjalankan takwa,
melakukan segala perintahnya Allah dan menjauhkan segala dirinya dari sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, maka baik dalam keadaan yang sendiri atau keadaan tanpa ada orang yang melihat maupun ada orang yang melihat, tidak berpengaruh apapun, maka orang-orang tersebut maka hal tersebut, ketakwaan itu merupakan sebuah pintu orang itu mendapatkan kebahagiaan atau sa'adah itu artinya berarti bejo itu berarti apa? Mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhiratnya. Fa innaha zadal akhirah. Wat taqwa, adapun takwa tersebut qad ja'ala bainahu wa bainal ma'asi. Orang yang bertakwa ini menjadi pembeda antaranya mereka orang yang beriman terhadap Allah dan mereka orang yang bermaksiat. Jadi terkait dengan takwa itu tadi sudah disampaikan ya, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang betul-betul melaksanakan perintahnya Allah, menjauhkan diri daripada larangan-larangan Allah ini, baik dalam keadaan yang sendirian maupun baik dalam keadaan dilihat banyak atau potensi untuk disaksikan oleh banyak orang. Ya itu karena memang takwa itu kan takarub, mendekatkan diri kepada Allah gitu. Akhirnya ketika seorang melakukan sebuah ibadah atau melakukan sebuah amaliyah, itu kan memang tidak terpengaruh sama orang lain atau keberadaannya orang lain. Maksudnya memang seperti itu kan. Kata ibadah, sholat itu kan memang wujud penghambaan kita terhadap Allah. Artinya ketika ada orang lain ataupun tidak memberikan pengaruh apapun, ya kan, kita itu istilah ibadahnya kan kepada Allah, yang fokusnya kita, tujuannya kita kan untuk kepada Allahnya, bukan kepada orang lain. Ini ada dan tidak ada keberadaannya orang lain ini tidak menjadi pengaruh apapun. Nah, itu adalah istilahnya adalah takwa yang sesungguh-sungguhnya, takwa yang sebenar-benarnya itu seperti itu. Ya memang mungkin sulit lah ya untuk menggapai itu, tapi kan aslinya tidak ada yang sulit ketika seorang itu mau berusaha, dan kita itu memang dianjurkan untuk selalu berusaha, untuk selalu merubah kita, mengupgrade kita untuk yang menjadi yang lebih baik. Device saja bisa diperbaiki, bisa diperbaharui, di-upgrade, kita juga bisa di-upgrade. Yang penting jangan di-downgrade ya, karena di-downgrade itu berarti termasuknya orang yang rugi. Kita kan diajarkan sama Nabi kan seharusnya hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Artinya berarti kan kita upgrade kan. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, bukan hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Itu berarti downgrade, berarti penurunan. Nah, ya walaupun iman itu kan naik turun terus stabil terus. Terus stabil terus enggak, karena kita manusia biasa ya, kita berbicara kita sebagai manusia biasa, sebagai hambanya Allah yang biasa, yang selalu berusaha untuk mencari ridho-ridhonya Allah. Karena orang yang sudah mendapatkan diridhoi sama Allah, mau cara sebagaimanapun itu ya akan sangat diberikan kemudahan. Karena di antara teman-teman kita, mungkin orang-orang yang pernah kita lihat di sekeliling kita atau di sekarang media sosial, banyak orang yang istilahnya sangat luar biasa gitu. Misal dalam keadaan musibah yang sangat besar, tiba-tiba Allah itu menyelamatkan dia. Musibah yang sangat besar di mana banyak orang yang harusnya ketika dalam keadaan tersebut mungkin sudah seorang genah gitu, tapi ternyata masih diberikan hidup. Ini ya kuasanya Allah. Begitu juga dengan mereka yang sedang berusaha, mereka yang sedang berikhtiar, orang yang memang sudah kersakan sama Allah atau sudah dikehendaki oleh Allah, mendapatkan ridhonya Allah, yang kecil memang yang dilakukan, tapi yang didapatkan itu bisa sangat besar. Itu memang ya, karena makanya daripada itu yang kita kejar adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia, dan itu memang hal yang dilarang gitu. Ya, kita kan ibadah terhadap Allah, bukan ibadah terhadap manusia. Walaupun mungkin kita sebagai manusia normal memang keberadaannya orang lain ya, terhadap keberadaannya orang lain itu memberikan pengaruh terhadap kita. Tapi kan kita tahu, ketika kita sekarang ini tahu bahwasanya ketika melakukan sebuah ibadah atau mengerjakan sebuah amaliyah, itu memang harus dimurnikan untuk kepada Allah. Artinya ketika kita sudah tahu hal tersebut, insya Allahnya kita akan diberikan kesanggupan untuk melakukannya atau menjalankannya, walaupun memang tidak secara spontanitas, memang melewati prosesnya itu latihan. Tuba, ini tuba yang kedua adalah tuba
atau mereka orang yang mengikuti berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi adalah mengikuti pada syariatnya Nabi. Artinya apapun yang diajarkan oleh Nabi, apapun yang diperintahkan oleh Nabi itu kan berasal dari Allah. Ketika seorang hamba itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, berarti dia juga melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dalam kategori ibadah. Lah tuba yang kedua ini adalah orang yang mengikuti tuba bikasri ta'i. Orang yang mengikuti terhadap hawa nafsunya atau apa keburukan yang ada di dalam dirinya, mengikuti segala keburukan itu. Watuba hawa, mengikuti segala keinginan. Wa mutabi'an wani hawa an-nafsi, barang siapa saja, fakulluman, maka siapa saja, ittaba'a, yang mengikuti al hawa, kepada hawa nafsunya, hawa nafsu. Nah, karena nafsu ini berarti keburukan, hawa nafsu, karena su itu kan ya keburukan, hawa nafsu su itu keburukan suun keburukannya. Nah, sedangkan an-nafsu tadulu ala su, jadi sesuatu yang didasarkan keinginan kita itu biasanya ada keburukannya. Jadi setiap kita memiliki keinginan apa, antusias untuk melakukan itu akan ada sisi keburukan, maka hati-hatilah, karena an-nafsu tadulu ala su, segala sesuatu keinginan apa, karena nafsu itu pasti menunjukkannya kepada keburukan. Jadi hati-hati. Fakullu man, maka siapa saja, ittaba'a, yang mengikuti al hawa, kepada hawa nafsunya, fahuwa, maka orang tersebut abdul hawa, maka dia itu disebut dengan abdul hawa, bukan Abdullah. Nah, Abdullah abd itu ain badal, abdun itu adalah maknanya kan kawulo Jawanya, tapi kalau Indonesia itu namanya adalah seorang hamba. Abdullah berarti hambanya Allah, tapi kalau Abdul Hawa berarti hambanya hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang yang ini ya, faqullu man, maka barang siapa yang mengikuti kepada hawanya, maka dia itu disebut dengan Abdul Hawa, la Abdullah, bukan hambanya Allah. Ini adalah makna yang tersirat ya, artinya bukan tidak dimaknai secara umum seperti itu, tetapi kita bisa tahu secara hakikatnya terkait dengan seorang penghambaan itu memang harus secara totalitas harus kepada Allah dan tidak ada unsur-unsur yang lain. Falidzalika, oleh karena itu, sallallahu alaihi asyaitan. Qala ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu. Di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat man, kepada seseorang, ittakhadha, yang mengambil ilahahu, Tuhannya dia, hawahu, berbentuk sebuah keinginannya. Jadi artinya kalimat ini, afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu, adalah orang-orang yang selalu mengikuti terhadap apa-apa yang didasarkan oleh hawa nafsunya. Jadi mengikuti apa-apa yang hawa nafsu, hawa nafsu kan selalu menunjukkan kepada keburukan. Misalnya kepengen maksiat apa ini itu, dan selalu ingin mengikuti itu. Wa huwa isyaratun, dan ayat tersebut memberikan sebuah isyarah, ila annaman il hawa ma'buduhu fahuwa abdul hawa la abdullah. Ini menjadi dasar bahwasanya mereka yang mengikuti terhadap hawa nafsunya itu tidak disebut dengan Abdullah atau hambanya Allah, melainkan Abdul Hawa, hambanya hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik ya. Semoga di era yang seperti ini itu memang hal yang berat ya gitu, karena godaannya itu tidak harus kita keluar, tapi di dalam rumah pun kita juga bisa hanya menggunakan hati-hati ya. Makanya itu ya, kita selalu minta perlindungan sama Allah.